semuanya, jumpa lagi dengan Meme Linda dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12. Kita akan melanjutkan materi tentang induksi elektromagnetik. Nah, kali ini kita belajar tentang aplikasi hukum Faraday ya. Yang pertama, kita belajar tentang gegel induksi akibat perubahan medan magnet. Yang lalu kita sudah belajar tentang hukum Faraday. Hukum Faraday secara matematis ditulis dengan epsilon sama dengan negatif N kali delta flux per delta T. Dengan delta V ini itu delta flux ya. Nah, jika medan magnetnya tegak lurus bidang, maka fluxnya atau V sama dengan B kali A. Sekali lagi, kalau medan magnetnya tegak lurus bidang, maka fluxnya itu sama juga dengan B kali A. Kan rumusnya harusnya B kali A kali cos theta ya. Kalau B-nya tegak lurus bidang berarti tetanya 0. Cos 0 itu 1, maka ditulis dengan V sama dengan B kali A. Nah, jika terjadi perubahan medan magnet, maka perumusannya jadi epsilon sama dengan negatif N kali A kali delta B per delta T. Jadi ini delta fluxnya jadi delta B kali A ya. Maka epsilon sama dengan negatif N kali A kali delta B per delta T jika terjadi perubahan medan magnet. Dengan epsilon ini adalah gegel induksi, satuannya volt, N jumlah lilitan, A luas penampang, satuannya meter kuadrat, delta B perubahan medan magnet, satuannya Tesla, dan delta T itu adalah selang waktu, satuannya second. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, gegel induksi akibat perubahan luas bidang. Jadi kalau misalkan di sini ada kawat ya, di sini ada kawat dengan panjangnya L ya, dia menembus tegak lurus medan magnetnya, dan ini kawatnya ini yang panjangnya L ini bergerak ke kanan dengan kecepatan V menempuh jarak sejauh delta S ya. Maka perumusannya ya, epsilon atau gegel induksinya kan sama dengan delta flux per delta T ya. Dengan flux itu kalau tegak lurus bidang B kali A, maka epsilon sama dengan B kali delta A per delta T. Kenapa di sini delta A? Karena terjadi perubahan luas bidang ya. Ini luas bidangnya delta A per delta T. Maka kalau ini kan kawatnya pertama di sini ya, baru dia bergerak jadi di sini, maka luasnya ini itu ditulis dengan L dikali dengan delta S. Sekali lagi, A atau luasnya itu sama dengan L dikali dengan delta S. Maka dari rumus epsilon sama dengan B kali delta A per delta T, delta A-nya itu bisa diganti dengan L kali delta S per delta T. Nah, ingat delta S per delta T ini kan sama juga dengan jarak ya dibagi waktu. Jadi jarak yang tempuh kawat dibagi selang waktunya. Jarak dibagi selang waktu atau perpindahan dibagi selang waktu itu sama dengan kecepatan. Jadi ini sama juga dengan kecepatan V. Maka rumusnya bisa ditulis dengan epsilon sama dengan B kali L kali V. Dengan epsilon ini gegel induksi, satuannya volt, B medan magnet, satuannya Tesla, L panjang kawat, satuannya meter, dan V sama dengan kecepatan kawat, satuannya meter per second. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu gegel induksi akibat perubahan sudut antara induksi magnet dengan normal bidang kumparan. Ya, hal ini bisa terjadi jika bidang kumparannya diputar di dalam medan magnet. Dari rumus epsilon sama dengan negatif N d flux dt, dengan flux itu rumusnya adalah BA cos theta, atau bisa ditulis dengan flux sama dengan BA cos theta itu sama dengan omega kali T ya. Jadi ini theta diganti dengan omega T, maka epsilon sama dengan negatif N D fluxnya itu adalah BA cos omega T dt. Jadi BA cos omega T-nya diturunkan terhadap waktu ya. Maka hasilnya jadi epsilon sama dengan negatif N. BA cos omega T diturunkan terhadap waktu itu jadi B kali A. Cos omega T turunannya adalah negatif omega sin omega T. Sekali lagi, turunan cos omega T itu adalah negatif omega sin omega T. Maka ini bisa ditulis dengan epsilon sama dengan negatif kali negatif jadi positif ya, jadi N
kali B kali A kali omega sin omega T. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, gegel induksi maksimum itu bisa terjadi ketika sin omega T-nya bernilai 1. Sekali lagi, gegel maksimum bisa terjadi ketika sin omega T-nya bernilai 1. Itu bernilai 1 jika induksi magnetnya tegak lurus dengan bidang kumparan ya. Maka ini bisa ditulis dengan N kali B kali A kali omega. Jadi gegel induksi maksimum terjadi ketika sin omega T-nya bernilai 1, atau bisa ditulis dengan epsilon maksimum sama dengan N kali B kali A kali omega. Dengan epsilon ini gegel induksi ya, gegel induksi satuannya volt, N jumlah lilitan, B medan magnet, satuannya Tesla, A luas penampang, satuannya meter kuadrat ya, dan omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kumparan mempunyai luas 10 cm2 terdiri atas 1000 lilitan. Jika induksi magnet pada kumparan berkurang sebesar 5 Weber per meter kuadrat dalam waktu 2 second, tentukan gegel induksi yang timbul. Oke, jadi ini diketahui luasnya ya. Jadi luasnya A sama dengan 10 cm2. Kita konversi dulu ke meter kuadrat ya. Di 10 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat itu sama juga dengan 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat ya. Terdiri atas 1000 lilitan. Jadi N-nya ada 1000 lilitan, atau pakai 10 pangkat 3 aja, 10 pangkat 3 lilitan. Jika induksi magnet pada kumparan berkurang sebesar, berarti ini delta B-nya itu sama dengan negatif 5 Weber per meter kuadrat. Kenapa jadi negatif 5? Karena dia berkurang 5 Weber per meter kuadrat. Jadi kita tulisnya negatif 5 ya. Dalam waktu 2 second, berarti delta T-nya sama dengan 2 second. Dan ditanya berapa gegel induksi yang timbul. Berarti ini adalah gegel induksi akibat perubahan medan magnet. Sekali lagi, ini gegel induksi akibat perubahan medan magnet. Maka dirumuskan dengan epsilon sama dengan negatif N kali A kali delta B per delta T. Maka epsilon sama dengan negatif 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3 kali delta B-nya negatif 5 per 2. Maka ini negatif kali negatif jadi positif ya. Ini jadi 5. 10 pangkat negatif 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 3 jadi 1 ya. Ini jadi 1, ini maka jadi sisa 5 bagi 2. Maka gegel induksi yang timbul sama dengan 2,5 volt. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar. Jadi sini ada kawat peki ya, terletak dalam medan magnet yang arahnya cross, berarti masuk ke dalam. Baru ada hambatan di sini sebesar 2 ohm. Kawat peki dengan panjangnya 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second. Jika induksi magnet B 0,5 Weber per meter kuadrat, maka tentukan A. Gegel induksi yang timbul, B. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat peki, dan arah arus listriknya kemana. Oke, ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Kawat peki panjang 20 cm, berarti L sama dengan 20 cm atau sama juga dengan 0,2 meter ya. Baru B-nya 0,5 Weber per meter kuadrat. Baru kecepatannya 6 meter per second. Baru di sini ada R. Hambatannya 2 ohm. Kita cari dulu yang pertanyaan A, yang ditanya gegel induksi yang timbul berapa. Nah, berarti ini kita gunakan rumus epsilon sama dengan B kali L kali V ya. Ini jadi berapa? 0,5 kali 0,2 kali 6.
0,5 kali 6 3, 3 kali 0,2 0,6. Makanya hasilnya adalah 0,6 volt ya. Jadi gegel induksi yang timbul adalah 0,6 volt. Sekarang kita cari yang pertanyaan B. Berapa kuat arus listrik yang timbul? Berapa I-nya? Ingat rumus di hukum Ohm, I sama dengan V per R. Maka di sini bisa kita tulis dengan I sama dengan epsilon per R. Ya, jadi I sama dengan epsilon per R. Berarti ini jadi 0,6 per R-nya 2. Maka I-nya sama dengan 0,3 ampere. Jadi kuat arus listrik yang timbul pada kawat PQ adalah 0,3 ampere. Sekarang yang C. Nah, yang C yang ditanya adalah arah arus listriknya kemana? Kembali kita gunakan kaidah tangan kanan sama kayak waktu kita menentukan arah gaya Lorentz ya. Nah, untuk case soal yang seperti ini, ingat di sini menulis ya, arah gaya Lorentz itu berlawanan dengan arah gerak kawat. Sekali lagi yang perlu kalian ingat, arah gaya Lorentz itu berlawanan dengan arah gerak kawat. Kalau yang lalu kan biasanya arah arus listriknya sudah diketahui, arah medan magnetnya sudah diketahui, kita cari kemana arah gaya Lorentz-nya. Nah, kali ini yang dicari adalah kemana arah arus listriknya. Nah, kita lihat di sini, sekali lagi ingat ya, arah gaya Lorentz berlawanan dengan arah gerak kawat. Ini kan jelas di gambar, kawatnya itu bergerak ke kanan ya. Kawatnya bergerak ke kanan, berarti gaya Lorentz-nya itu ke kiri. Sekali lagi ini berarti gaya Lorentz-nya ke kiri, F. Jadi kita sudah dapatkan arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Sekarang arah medannya, ingat cross itu masuk bidang ya. Jadi sini F-nya ke kiri, baru B-nya itu masuk bidang. Kemana arah I-nya? Ingat pakai rumus, pakai kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari arah arus listrik, jari telunjuk itu adalah arah medan magnet, sedangkan jari tengah itu adalah arah gaya Lorentz ya. Sekali lagi biasanya kita cari arah gaya Lorentz-nya kemana. Sekarang kita cari kemana arah arus listriknya. Jadi kemana ibu jarinya ini, arah ibu jarinya kemana. Oke, kita lihat ini medan magnetnya masuk ya, berarti jari telunjuknya masuk bidang seperti ini. F-nya kemana? F-nya ke kiri, berarti jari tengahnya ke kiri. Jadi telunjuknya masuk bidang, perhatikan ya, telunjuknya masuk bidang dan jari tengahnya itu ke kiri. Jadi persis begini, tangan kanan ya. Maka lihat ibu jarinya kemana? Ibu jarinya arahnya ke atas. Sekali lagi ibu jarinya arahnya ke atas, berarti arus listriknya arahnya itu ke atas. Sekali lagi karena ibu jarinya ke atas, berarti arus listriknya itu arahnya ke atas atau dari Q ke P. Sekali lagi karena ke atas, berarti I-nya itu arus listrik ke atas atau dari Q ke P. Sekali lagi, maka arah arus listrik pada kawat PQ itu adalah ke atas atau dari Q ke P. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Seseorang bekerja mereparasi sebuah generator listrik. Kumparan diganti dengan yang baru yang memiliki luas penampang 2 kali lipat dari semula dan jumlah lilitan 1,5 kali dari jumlah semula. Jika kecepatan putar generator diturunkan menjadi 3/4 kali semula, maka tentukan perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum direparasi. Jadi ini soalnya tentang perbandingan ya. Ini keadaan awalnya, keadaan pertama luas penampangnya ini A, jumlah lilitannya itu N, kecepatan putarnya itu omega. Ini keadaan sebelum direparasi ya. Baru ini ada keadaan kedua, luas penampangnya dijadikan 2 kali lipat dari semula, maka ini jadi 2A. Baru jumlah lilitannya 1,5 kali dari jumlah semula, berarti
N2 nya itu sama dengan 1,5 N. Jika kecepatan putar diturunkan 3/4 kali semula, berarti omega 2 nya itu jadi 3/4 kali omega semula, jadi 3/4 omega. Yang ditanya adalah perbandingan gagal maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum direparasi. Jadi yang ditanya adalah perbandingannya E2 banding E1. Ya, karena yang ditanya dihasilkan banding sebelum direparasi, berarti E2 atau epsilon 2 banding epsilon 1. Jangan sampai terbalik ya. Oke, berarti ini epsilon 2 per epsilon 1 sama dengan, tadi rumusnya N B kali A kali omega ya. 2, 2, 2, 2. Baru per, berarti ini N1, B1, A1, omega 1. Oke, kita lanjut. Berarti ini epsilon 2 per epsilon 1 sama dengan N2 nya 1,5 N. B2 nya, ya B2 nya tidak berubah ya, berarti B nya ini sama. Ini karena sama bisa aja ini menjadi, berarti ini maksudnya B1 sama dengan B2 ya. Baru A2 nya 2A, omega 2 nya 3/4 omega. Baru ini N1 nya N, A1 nya A, omega 1 nya omega. Seperti ini ya. Jadi ini habis dibagi, omega dengan omega habis dibagi. Maka epsilon 2 per epsilon 1 sama dengan 1,5 kali 2, 3. 3 kali 3, 9/4. Berarti ini jadi 9/4. Dengan di bawah 1 ya. Maka E2 atau epsilon 2 banding epsilon 1 nya sama dengan 9/4. Maka gagal induksi yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum direparasi itu E2 banding E1 sama dengan 9/4.